Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Seperti yang kalian lihat, di sini saya akan membuat siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana studi kasusnya saya ambil dari Olimpiade Akuntansi Politeknik Negeri Bali tahun 2024. Masih segar sekali cuy, ya kan? Dari PT Adi Sejahtera. Video ini saya bagi menjadi 2 part. Nah, itu dia cuy. Ngerti lah kalian ya kan? AdSense-nya kan lumayan cuy ya kan? Nah, di bagian yang pertama atau part yang pertama, saya akan membahas mengenai jurnal khusus, buku besar utama, dan neraca saldo. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana bentuk soalnya. Nah, ini dia, Olimpiade Akuntansi Politeknik Negeri Bali tahun 2024. Kalian baca-baca lah ini ya kan, pusing kalian kan? Iya sama, aku juga pusing pas pertama kali membaca ini coy. Tapi pas udah dikerjakan, kok gampang ya kan? Nah itu dia coy. Ini soalnya coy, masih ada lagi coy. Nah, ini bukti transaksi cuy, bukti kas masuk katanya, PT Adi Sejahtera, berarti nanti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, kan gitu dia. Kemudian faktur penjualan. Nah, loh, kok jurnal pembelian kan gitu. Kita lihat siapa yang menjual, siapa yang membeli. Yang menjual PT Sinar Cemerlang, yang membeli PT Adi Sejahtera. Berarti kita membeli cuy. Makanya nanti ini masuk ke dalam jurnal pembelian cuy. Yakin kali aku pasti banyak kejebak di sini ya kan. Gara-gara faktur penjualan ini. Nah, itu hati-hati cuy. Lanjut lagi. Nah, PT Adi Sejahtera, faktur penjualan. Nah, ini baru masuk ke dalam jurnal penjualan karena kita yang ngejual, kan gitu dia. Kita cek lagi, cuy. Nah, memorial, udah pasti ini untuk retur nih. Memorial ini kan bukti transaksi internal ini. Nah, coba kita lihat. Mohon diterima kembali item berikut yang telah dijual. Iya, retur penjualan masuk jurnal umum, bener. Nah, itu dia. Kemudian bukti kas keluar PT Adi Sejahtera. Oke, berarti pengeluaran kas JKK. Bukti kas keluar lagi. Oke, JKK. Bukti kas masuk. Oke, JKM, kas masuk. Kas keluar lagi cuy, JKK ya kan. Kas masuk lagi ya kan, JKM. Nah, udah habis kayaknya. Udah habis cuy. Nah, ini informasi tambahan katanya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk jurnal penyesuaiannya cuy. Nah, sebenarnya di soalnya nggak sampai kepada neraca saldo setelah penutupan ya. Paling mungkin sampai jurnal penyesuaian atau laporan keuangan kan gitu. Tapi saya buat sampai ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini dia. Kita akan bahas dulu. Tapi untuk jurnal khusus, buku besar utama, dan neraca saldo. Sisanya di part yang kedua cuy, ya kan? Nah, langsung aja kita mulai mengeksekusinya. Nah, ini tadi soalnya coy. Ini neraca saldo per 30 November 2023. Tapi masih berantakan seperti ini coy. Kita nggak tahu mana debit, mana kredit. Nah, kita perbaiki dulu coy. Kita rapikan dia biar enak kan nengoknya ya kan. Ini dia PT Adi Sejahtera neraca saldo per 30 November 2023. Kalau kita rapikan, maka kode akun yang pertama cash at bank, kas di bank, maka ini di debit, ya kan? Kemudian yang kedua piutang usaha, ini di debit. Kemudian yang ketiga piutang karyawan masih di debit. Lalu yang keempat persediaan barang dagang masih di debit. Kemudian perlengkapan kantor yang kelima masih di debit. Kemudian yang selanjutnya iklan dibayar di muka masih di debit juga. Kemudian yang berikutnya bangunan masih di debit juga. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan, maka ini di kredit cuy. Nah, yang berikutnya utang usaha, maka masukkanlah dia di kredit. Di sini saya ganti menjadi utang dagang karena dia perusahaan dagang. Sama aja ya cuy, jangan bingung kalian. Kemudian yang berikutnya utang bank, berarti di kredit. Kemudian common stock, ya kan, kode 3000, modal saham di kredit. Kemudian laba tidak dibagi, retained earnings. Nah, ini di kredit cuy. Laba tidak dibagi atau laba ditahan, sama itu cuy ya. Jangan bingung kalian, laba tak dibagi dengan laba ditahan sama.
Kemudian penjualan ini juga dikredit. Kemudian retur penjualan ini sudah pasti ini di debit. Kemudian pembelian ini sudah pasti ini di debit. Kemudian beban gaji dan upah, ya ini udah pastilah di debit. Kemudian beban listrik ini udah pastilah di debit. Nah, kalau kita jumlahkan harus sama. Jumlahkan debitnya, jumlahkan kreditnya. Harus sama, cuy. 1 miliaran ya. Oh, banyak angkanya, cuy. Nah, udah. Ini udah rapi dia. Udah gampang kalau kita mau buat buku besar dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal khususnya, cuy. Jurnal khusus PT Adi Sejahtera. Just. Kita akan mulai dari jurnal pembelian terlebih dahulu, cuy. Nah, ini dia tabel jurnal pembelian. Kemudian kita munculkan, cuy. Apanya kita munculkan? Bukti transaksi tadi. Ada nggak untuk pembelian? Nah, ada ini, cuy. Kita beli dari PT Sinar Cemerlang. Di sini jangan kejebak. Faktur penjualan yang mengeluarkan siapa? Ya PT Sinar Cemerlang. Berarti kita membeli kan gitu. Kita membeli secara tunai atau kredit nih, cuy. Sudah pasti secara kredit karena dia faktur. Nah, karena jurnal pembelian juga mencatat seluruh pembelian kredit. Ya sudah, masukkan tanggalnya, tanggal 5 Desember. Nomor fakturnya, nih ada nih, masukkan. Kemudian keterangannya. Nah, PT Sinar Cemerlang, dari mana kita beli? Kemudian refnya JB1, jurnal beli 1. Syaratnya ada nggak? Nggak ada kayaknya syaratnya. Oh, ada ini. Termin, syaratnya termin. Masukkan. Berarti pembeliannya di debit sebesar 37.350.000. Kemudian utangnya di kredit. Udah selesai. Selesai untuk jurnal pembelian. Sekarang kita lanjut untuk jurnal penjualan, cuy. Just munculkan tabel jurnal penjualan. Nah, berarti jurnal penjualan mencatat penjualan kredit. Nah, kita munculkan bukti transaksinya. Kita jual kepada PT Cinta Bahagia. Masukkan tanggal 8 Desember. Nomor fakturnya masukkan. Maka di sini PT Cinta Bahagia. Refnya JJ1. Syaratnya ini dia termin. 2/10 N/30. Nah, kita lihat. Kemudian di sini kita jualnya sebanyak 46 juta. Karena harga per unitnya 5.810.000. Kita jual 8 unit. Kalikan jadi 46.480.000. Tetapi sudah dibayar sebesar berapa ini? 11 juta. Berarti di sini penjualannya dikredit sebesar 46.480.000. Kemudian sudah dibayar 11.620.000. Berarti kas kita bertambah. Nah, kemudian piutang kita 34.860.000 lagi. Nah, kita pakai kas di bank ya, karena dari awal di neraca saldonya sudah pakai kas di bank. Jadi kita akan seragamkan sampai akhir kita akan pakai kas di bank. Itu dia, cuy. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas atau JKM. Jurnal kas masuk, berarti ini yang berhubungan dengan uang masuk kan gitu dia. Kita munculkan lagi bukti transaksinya. Nah, bukti kas masuk PT Adi Sejahtera, ya kan? Itu dia, PT Cinta Bahagia. Masukkan tanggalnya, tanggal 3 Desember. PT Cinta Bahagia. Refnya JKM1. Di sini dikatakan kita menerima pelunasan piutang, berarti kas kita bertambah, kas bertambah di debit. Maka kas di bank di debit sebesar 33.350.000 rupiah. Karena di sini penerimaan piutang, maka piutang kita berkurang di kredit. Nilainya sama 33.350.000 rupiah. Udah selesai. Selesai yang dokumen 1 ini. Kita lanjut dokumen berikutnya, Joy. Nah, dokumen 7. Bukti kas masuk diterima dari, nggak ada, tunai katanya kan. Penjualan tunai kan gitu. Tanggal 28, masukkan tanggal 28 Desember. Nggak ada keterangannya, maka kita buat aja di sini penjualan tunai, Joy. Iya kan? Refnya JKM1. Kalau kita jual tunai, maka kas kita bertambah di bank 5.810.000. Berarti penjualannya bertambah di kredit sama 5.810.000. Udah selesai.
Kita lanjut lagi dokumen berikutnya atau bukti transaksi yang selanjutnya, coy. Tanggal 30 Desember nih, masukkan 30 Desember. Diterima dari siapa? Dari Robin. Apa ini kita terima? Pelunasan piutang karyawan, coy. Berarti refnya JKM 1 850.000 kas kita, karena kita terima uang di debit, ya kan? Kas di bank di debit 850.000. Kemudian di sini kan nggak ada piutang karyawan, yang ada piutang dagang, maka masuk kolom serba-serbi. Nama akunnya piutang karyawan, jumlahnya Rp850.000. Wow, mudah banget. Nah, kita totalkan, total debitnya ini semua harus sama dengan total kreditnya, sama cuy. Nah, udah. Sekarang kita lanjut jurnal pengeluaran kas. Munculkan tabelnya, ini dia. Jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar. Lalu munculkan lagi bukti transaksinya cuy, dokumen 5. Pelunasan utang kepada PT Cemerlang, masukkan tanggalnya 10 Desember. Keterangannya kemana kita bayar utang? PT Cemerlang cuy, PT Sinar Cemerlang. Nah, refnya JKK 1. Kalau kita bayar utang, berarti utang kita berkurang, utang berkurang di debit. 41.140.000. Maka kas di bank berkurang di kredit sebesar 41.140.000. Udah selesai. Munculkan lagi bukti transaksi yang selanjutnya. Dokumen ke-6. Bukti kas keluar. Kita bayar gaji dan upah, ya sudah. Tanggal 28 Desember bayar gaji dan upah kan gitu. JKK 1 berarti masuk kolom serba-serbi, beban gaji dan upah. Nah, berapa jumlahnya? Rp3.150.000. Nah, maka masuk kasnya berkurang di kredit Rp3.150.000. Kas di bank ya coy, karena dari awal kita sudah pakai kas di bank di neraca saldonya. Udah, kita munculkan lagi, masih ada nggak dokumennya? Masih ada dokumen ke-8, tanggal 29 Desember, masukkan. Tanggal 29 cuy, bukan tanggal 30, kita ganti dulu ya, slow clean ya. Nah, tanggal 29 Desember. Apa ini? Dibayar kepada nggak ada tunai kan gitu dia. Pembelian tunai, udah. Nah, JKK 1. Berarti pembeliannya di debit 4.150.000, kasnya di kredit sama 4.150.000. Udah, jumlahkan total debitnya, jumlahkan total kreditnya harus sama. Nah, udah selesai cuy. Sekarang kita lanjut untuk yang jurnal umumnya cuy. Nah, ini pasti bukti memo kan gitu dia. Retur penjualan tanggal 10 Desember berarti terjadi retur penjualan. Kita udah jual barang pada tanggal 8 Desember. Secara kredit tanggal 10-nya si pembeli mengembalikan kepada kita sejumlah 5.810.000. Ya sudah, berarti retur penjualannya di debit. Kemudian piutang dagangnya di kredit. Dah selesai. Buat keterangannya di sini. PT Cinta Bahagia. Dah jumlahkan cuy. Nah selesai. Lalu kita lanjut untuk membuat buku besar utama. Sebelum kita membuat buku besar utama, kita harus buat dulu rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus. Kita akan mulai dari rekapitulasi untuk jurnal pembelian cuy. Nah, sudah kita munculkanlah di sini tabel rekapitulasinya. Munculkan tabel jurnal pembeliannya. Ya sudah, berarti pembeliannya di debit, munculkan kode akunnya, nama akunnya pembelian di debit 37.350.000. Lalu utang dagang, munculkan kode akunnya, kemudian nama akunnya di kredit. Udah selesai rekapitulasi jurnal pembelian. Sekarang kita masuk ke rekapitulasi jurnal penjualan. Nah, rekapitulasi jurnal penjualan. Munculkan lagi tabel rekapitulasinya. Munculkan tabel jurnal penjualan. Ada 3 akun. Nah, yang pertama itu apa? Kas di bank. Munculkan kode akunnya cuy. Kas di bank di debit. Nah, lalu piutang dagang di debit juga. Nah, piutang dagang di debit 34.860.000. Lalu penjualan, munculkan kode akunnya di kredit penjualan. Nah, kredit. Kode akun dari mana? Dari neraca saldo tadi, cuy. Nah, itu dia.
Sekarang kita lanjut ke rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Oke, munculkan tabel rekapitulasinya, munculkan tabel jurnal khususnya penerimaan kas. Yuk, kita mulai dari kas di bank. Kita totalkan ya cuy ini ya. Kita totalkan ini semua. Totalkan ini, maka masukkan nomor akunnya, nama akunnya kas di bank, berapa nih? Totalkan semuanya ini. Nah, yaitu 40 juta ya, 10.000. Lalu, yang berikutnya, kode akunnya, nama akunnya, piutang dagang. Ini dia, piutang dagang, masukkan di kredit. Nah, lalu yang berikutnya, masukkan kode akunnya, nama akunnya, piutang karyawan, di kredit, masukkan. Nah, lalu yang terakhir penjualan ya, kode akunnya, nama akunnya penjualan, di kredit. Nah, udah selesai. Ini tujuannya untuk mempermudah kita cuy, kalau kita mau buat buku besarnya, itu dia. Oke, lanjut. Rekapitulasi pengeluaran kas. Oke, munculkan tabel rekapitulasinya, munculkan tabel jurnal pengeluaran kasnya. Kita mulai dari kas di bank, nomor akunnya, kas di bank, ini dia cuy. Totalkan ini semua, yaitu 48.440.000 di kredit, masukkan. Kemudian habis itu kita masuk ke utang, ya kan? Utang dagang. Nomor akun atau kode akun, nama akunnya utang dagang, ini dia, masukkan nih. Di debit, masukkan debit. Kemudian yang berikutnya itu adalah pembelian. Ini di debit, yang ini masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya udah pasti beban. Kode akunnya beban gaji. Ini cuy. 3.150.000 rupiah di debit, masukkan. Dah selesai. Yang terakhir rekapitulasi untuk jurnal umum. Nah, munculkan tabel rekapitulasinya, munculkan tabel jurnal umumnya. Ya udah, kita mulai dari piutang ya. Nah, piutang dagang di kredit, masukkan di kredit, kemudian retur penjualan, kode akunnya, retur penjualan di debit. Dah selesai. Lalu kita akan susunlah buku besar utamanya cuy, gampang cuy. Sebenarnya bisa sih langsung tanpa buat rekapitulasi, cuma nanti kita jadi bingung gitu. Oke, ya udah. Sekarang kita lanjut untuk buat buku besar utamanya, PT Adi Sejahtera. Kita mulai dari pengertian buku besar utama dulu ya kan. Nah ini dia. Kumpulan akun yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang digunakan dalam proses akuntansi sebuah perusahaan yang bersumber dari jurnal khusus. Itu dia. Makanya tadi kita buat rekapitulasinya biar gampang kita membuat buku besar utamanya cuy. Langsung aja kita mulai dari buku besar utama untuk akun kas di bank. Nah, dari mana kita bisa mengurutkannya? Lihat aja akun yang ada pada neraca saldo sebelumnya cuy. Kita buat buku besarnya berdasarkan nama akun tersebut aja, urutkan dia. Nah, kas di bank kita mulai. Maka data yang kita gunakan sudah pasti yang pertama adalah neraca saldo November 2023. Ya kan, yang tadi di soal tadi. Kemudian rekapitulasi dari masing-masing jurnal khususnya cuy. Itu dia, kita mulai dari saldo November 2023 untuk kas di bank, yang ini dia. Maka tanggalnya tanggal 1 Desember. Nah, keterangannya saldo. Refnya NS1. Di debit, langsung masukkan ke debit dia cuy. Lalu kita lihat lagi kas di bank, ada nggak? Ada ini. Nah, dari mana ini rekapitulasi jurnal penjualan? Maka tanggalnya tanggal 31. Jurnal penjualan JJ1 di debit, masukkan di debit nih 11.620.000, debit jumlahkan. Selesai. Lalu masih ada ini dari rekapitulasi jurnal kas masuk. Tanggalnya sama 31, jurnal kas masuk yaitu jurnal penerimaan kas JKM1 di debit, masukkan di debit, debit jumlahkan, letakkan di debit. Nah, yang terakhir dari jurnal pengeluaran kas. Nah, tanggalnya sama 31 Desember, jurnal pengeluaran kas, berarti JKK1 di kredit, debit kredit kurangkan, selisihnya letak di debit, udah selesai. Kas di bank kita, ini dia saldo terakhirnya. Nah, udah, kita lanjut. Apalagi setelah itu? Setelah itu piutang dagang. Nah, neraca saldonya masih ada nih.
Nah, tanggal 1 Desember, saldo NS1 di debit, masukkan debit. Kemudian, dari rekapitulasi jurnal penjualan, piutang dagangnya di debit, tanggal 31. Kemudian, keterangannya apa? Jurnal penjualan, JJ1, di debit, masukkan dia di debit. Nah, debit-debit jumlahkan, cuy. Udah, yang berikutnya piutang dagang dari jurnal kas masuk. Piutangnya dikredit tanggal 31, jurnal penerimaan kas JKM1 dikredit. Masukkan dia ini dikredit. Nah, debit kredit kurangkan karena debit lebih besar masih di debit selisihnya. Nah, lalu dari jurnal umum ada piutang juga dikredit. Tanggal 31, jurnal umum JU1 dikredit 5.810.000. Debit kredit karena debit lebih besar maka selisihnya masih di debit. Udah selesai ini dia. Nah, kita kurangkan dia, ini hasilnya. Piutang dagang udah selesai, kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya piutang karyawan. Dari neraca saldo dulu. 2 juta di debit tanggal 1. Saldo NS1, masukkan dia debit. Kemudian piutang karyawan ada dari rekapitulasi jurnal penerimaan kas. Nah, tanggal 31 jurnal penerimaan kas JKM1, maka dikredit 850, debit kredit kurangkan, maka di debit selisihnya karena debit lebih besar. Udah selesai piutang karyawan. Kita lanjut lagi cuy, persediaan barang dagang. Nah, cuman satu, cuman berada dalam neraca saldo 30 November tadi. Ya sudah, tanggal 1, persediaan barang dagang, NS1 di debit, masukkan angkanya ini di debit. Dah selesai. Kemudian perlengkapan kantor lagi cuy. Cuman satu juga, ini perlengkapan kantor. Tanggalnya, keterangannya, neraca saldo atau saldo NS1 di debit. Dah selesai. Yang berikutnya iklan dibayar di muka. Ini juga cuma satu. Tanggal ini dia. Tanggal 1 Desember, saldo NS1 langsung debit 6.600.000. Dah selesai. Yang berikutnya bangunan. Bangunan juga cuma satu, cuman ini cuy. Tanggal 1, keterangannya saldo NS1 langsung masukkan di debit 900 juta. Yang berikutnya akumulasi penyusutan bangunan. Nah, ini dia. Tanggal 1, kemudian saldo NS1 di kredit, masukkan ini ke kredit sini. Udah selesai. Lalu utang dagang cuy. Kita masuk ke utang dagang. Nah, ini agak banyak nih. Utang dagang di neraca saldo ini ada tanggal 1, neraca saldo atau saldo NS1 di debit. Di kredit. Masukkan dia 41.140. Lalu dari rekapitulasi jurnal pembelian ini ada di kredit. Tanggal 31 jurnal pembelian JB1 di kredit. Masukkan dia 37.350. Kredit jumlahkan, letakkan di kredit. Nah, lalu jurnal pengeluaran kas JKK. Mana dia nih di debit. Nah, 31 jurnal pengeluaran kas atau JKK1 di debit, masukkan ini di debit. Ya kan? Di debit cuy, bukan di kredit. Nah, kita ganti dulu debit nih. Nah, ini dia, di debit. Nah, kredit debit kurangkan, letakkan di kredit karena nilai kreditnya masih lebih besar. Udah selesai utang dagang cuy. Nah, kita lanjut lagi cuy. Kita lanjut utang bank. Nah, cuma satu ya kan. Ini dia. Nah, tanggal 1 saldo NS1 neraca saldo 1 kredit 250 juta. Selesai. Kita lanjut, apa lagi? Nah, modal saham. Ini dia, cuma satu. Tanggal 1 Desember saldo NS1 di kredit, masukkan dia 503.900.000 rupiah. Dah selesai. Lalu laba tidak dibagi atau laba ditahan cuy. Nah, cuma satu juga cuy, cuma ini dia. Tanggal 1, keterangannya saldo NS1 kredit
masukkan langsung ke kredit, Rp64.891.000. Dah, lanjut. Yang berikutnya adalah penjualan. Nah, dari neraca saldo, ini dia tanggal 1, saldo, NS1, kredit, masukkan dia kredit. Kemudian penjualan dari jurnal penjualan di kredit, tanggal 31 Desember, jurnal penjualan JJ1, kredit, masukkan dia ke kredit. Kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Kemudian yang berikutnya dari jurnal kas masuk atau penerimaan kas, tanggal 31, penerimaan kas, JKM1, di kredit, masukkan kredit, jumlahkan. Kredit, jumlahkan, letakkan di kredit. Udah, selesai. Nah, yang berikutnya apa lagi cuy? Retur penjualan. Nah, retur penjualan, ini dia. Tanggal 1, saldo, NS1 di debit 11.620.000. Lalu ada di jurnal umum, ini dia. Tanggal 31 Desember, jurnal umum JU1 di debit, masukkan dia debit, debit, jumlahkan, letakkan di debit. Dah, selesai. Lalu kita lanjut pembelian ya. Nah, pembelian di neraca saldo ada nih dia. Tanggal 1 saldo NS1 pembeliannya di debit, masukkan dia ke debit ini cuy. Nah, lalu yang berikutnya dari jurnal pembelian. Tanggal 31 jurnal pembelian JB1 di debit Rp37.350.000. Debit, jumlahkan cuy, letakkan di debit. Nah, yang berikutnya dari pengeluaran kas. Pembelian masih ada nih. Tanggal 31 jurnal pengeluaran kas JKK1 di debit 4.150.000. Debit, jumlahkan, letakkan di debit. Dah, selesai. Apalagi ya? Nah, beban gaji dan upah. Ini dia. Tanggal 1 saldo NS1 di debit 30.800.000. Lalu di jurnal kas keluar ada nih ya. Tanggal 31 jurnal kas keluar atau pengeluaran kas JKK1 di debit Rp3.150.000. Debit, jumlahkan, letakkan di debit. Nah, itu dia. Yang berikutnya beban listrik cuy. Beban listrik cuman satu, cuman ini cuy. Nah, di neraca saldo tanggal 1 Desember, saldo NS1 di debit, masukkan langsung ke saldo 6.600.000. Wow, mudah banget. Udah selesai. Setelah selesai buku besar utama, apalagi ya? Neraca saldo cuy. Nah, kita akan buat neraca saldo untuk membuktikan apakah perhitungan kita di dalam membuat rekapitulasi dan buku besar tadi benar. Nah, kita akan munculkan neraca saldo. Berarti neraca saldo yang muncul adalah neraca saldo terbaru. Tadi kan disoalkan 30 November atau 1 Desember. Sekarang muncul neraca saldo terbaru, yaitu 31 Desember tahun 2023. Nah, neraca saldo itu diambil dari buku besar. Karena neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo akun buku besar cuy. Berarti kita munculkan lagi buku besarnya tadi cuy. Nah, kas di bank nih di debit nih, masukkan yang ini, yang warna biru nih. Berarti nomor akunnya, kas di bank, masukkan. Nah, selesai. Apalagi yang berikutnya? Piutang dagang nih, debit, masukkan. Selesai. Gampang kan? Gampang kan lah. Yang berikutnya apa? Piutang karyawan di debit, masukkan. Tinggal masukkan aja nih cuy. Nah, kode akunnya ini udah ada nih ya. Nah, angkanya ini. Udah selesai. Yang berikutnya apa lagi? Persediaan barang dagang di debit, masukkan nih. Nah, gampang kan? Yang berikutnya apa lagi? Perlengkapan kantor nih udah ada nih di debit, masukkan. Nah, apa lagi yang selanjutnya? Iklan dibayar di muka di debit nih. Nah, udah ada 6.600.000, masukkan. Yang berikutnya apa lagi nih? Bangunan di debit juga nih, masukkan. Nah, yang berikutnya apa lagi nih? Akumulasi penyusutan bangunan di kredit, masukkan di kredit. Nih kode akunnya, masukkan di kredit. Nah, udah. Tinggal masukkan aja nih, gampang kali. Yang berikutnya utang dagang. Nah, di kredit, masukkan utang dagang di kredit. Dah. Nah, tinggal masukkan yang warna-warna biru-biru ini aja. Ya kan, ke kolom ini cuy, gampang. Yang berikutnya utang bank. Nah, masukkan kredit, utang bank, masuk ya.
Apalagi yang berikutnya? Modal saham di kredit, masukkan. Nah, apalagi yang berikutnya? Laba tidak dibagi atau laba ditahan di kredit, masukkan cuy. Udah, gampang kali kan? Yang berikutnya apa lagi nih? Penjualan di kredit, masukkan nih 633.290.000 rupiah, masukkan cuy. Udah. Yang berikutnya apa lagi? Retur ya, retur. Iya, retur penjualan nih ya, di debit 17.430.000 rupiah, masukkan cuy. Udah, apa lagi? Pembelian di debit nih, masukkan 394.250.000 rupiah di debit pembelian, masukkan. Apa lagi? Beban gaji dan upah di debit 33.950.000 rupiah, masukkan di debit cuy. Apa lagi? Beban listrik, debit, masukkan cuy. Nah, udah masuk semua kan? Ya udah, kita jumlahkan. Kalau jumlah debit dan jumlah kredit sama, benar kita berarti weh. Kita hitungkan. Mari kita hitung. Nah, sama nggak ya? Sama lah cuy, Rian Boltok ini bukan kaleng-kaleng ya kan? Wow, mudah banget. Kalau mudah kalian like, comment, subscribe, share ke grup keluarga cuy. Oke, udah selesai part yang pertama. Part yang kedua kalian tunggu aja ya cuy ya. Oke, kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, ini masuk ke part yang kedua. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.